Shalom, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami mengucap syukur kepada Tuhan ketika kami boleh ada di hari ini dalam anugerah-Mu. Dan sebelum kami akan melakukan kegiatan aktivitas di sepanjang hari ini, kiranya biarlah setiap kami diisi, disirami, dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tentu saja ini tidak terlepas daripada kemurahan Tuhan. Setiap kami manusia berdosa, Engkau ampuni, dan kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan di sepanjang hari ini, melalui firman Tuhan juga yang akan kami renungkan bersama-sama. Nah, doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan pada hari ini, saya dasari dari kitab Yeremia 9, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-26, namun saya akan membaca ayat yang ke-24 saja. Namun, siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan suatu bangsa atau pribadi, tentu setiap kita pernah menghadapi dan mengalami yang namanya masa krisis. Sebagai contoh, negara kita Indonesia pernah menghadapi dan melewati yang namanya krisis, baik secara ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Namun jemaat sekalian, ada satu krisis yang tidak kalah berbahaya dari krisis-krisis yang tadi saya sebutkan. Apakah itu? Yaitu krisis kerohanian. Krisis kerohanian inilah yang dihadapi oleh bangsa Yehuda, yang adalah umat pilihan Allah. Di mana bangsa Yehuda sebagai umat pilihan Allah telah meninggalkan firman Tuhan dan tidak mengenal Allah mereka. Jika kita perhatikan bangsa Yehuda, sesungguhnya mereka tetap melakukan penyembahan terhadap Allah. Namun, sangat disayangkan sekali, penyembahan yang mereka lakukan hanya secara ritual dan lahiriah saja. Mereka melakukan penyembahan atau ibadah, namun sesungguhnya mereka jauh dari Tuhan. Dan yang lebih parahnya lagi, bangsa Yehuda hidup dalam kemegahan dan kesombongan yang didasarkan pada dirinya sendiri dalam hal kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaannya. Jemaat sekalian, apa yang dialami dan dilakukan oleh bangsa Yehuda jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita pribadi sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita mengalami krisis kerohanian. Kita melakukan berbagai macam aktivitas rohani, namun sesungguhnya apa yang kita lakukan hanya sekedar menjalankan kewajiban keagamaan dan ritual-ritual lahiriah. Tidak didasarkan pada pengenalan akan Tuhan. Jika kita mengingat apa yang firman Tuhan sampaikan dalam Matius 7 ayat 23. Dikatakan di sana, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Jemaat sekalian, seseorang bisa saja rajin membaca firman Tuhan atau belajar berbagai macam doktrin hanya untuk mengisi secara pengetahuan sehingga dirinya dipuaskan. Bahkan juga seseorang bisa saja melakukan pelayanan ini dan itu hanya untuk sekedar mengisi kesibukan atau terlihat eksis. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan kita manusia diciptakan untuk memuliakan Allah dan menikmati hadirat-Nya. Dan kedua hal ini tidak bisa lepas dari pengenalan kita akan Allah sendiri. Oleh karena itu, hendaknya segala bentuk kegiatan atau aktivitas kerohanian baik itu, ibadah dan pelayanan, harus tertuju pada pengenalan akan Allah. Ingat, yang menjadi kebanggaan dan kemegahan kita sebagai anak Tuhan bukan pada apa yang melekat pada diri kita dan apa yang kita lakukan, tetapi pada pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. Jemaat sekalian, dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan,
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kerinduan Paulus yaitu untuk mengenal Dia, dan itu jugalah yang menjadi kehendaknya. Oleh karena itu, biarlah yang menjadi kehendak dan kerinduan kita juga di dalam mengikuti Tuhan adalah kita semua, setiap anak Tuhan yang adalah murid Tuhan sekaligus pelayan Tuhan, kita semakin mengenal Dia melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, kehidupan yang sudah diselamatkan, setiap hari kami memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap hal yang kami lakukan untuk Tuhan, itu juga yang kami lakukan yang tertuju kepada pengenalan akan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, melalui firman-Mu, semakin memahami, mengerti, dan mengenal Tuhan, termasuk kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.